negara Eropa Timur yang kaya sejarah. Dengan budaya unik, industri kuat, dan landscape hijau yang memukau. Meskipun terletak di jantung Eropa, negara ini tetap mempertahankan identitasnya yang khas dengan perpaduan antara warisan Soviet dan tradisi lokal yang kuat. Informasi kali ini kita akan membahas sejarah nama negara Belarus. Belarus, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Belarus, memiliki sejarah panjang dan kompleks yang membentuk identitas nasionalnya hari ini. Wilayah Belarus pertama kali dihuni oleh bangsa Slavia Timur pada abad ke-6. Pada abad ke-9, daerah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Kievan Rus, negara besar Slavia pertama yang memiliki akar dalam pembentukan Rusia, Ukraina, dan Belarus. Setelah runtuhnya Kievan Rus pada abad ke-13 akibat invasi Mongol, wilayah Belarus bergabung dengan Grand Duchy of Lithuania dan kemudian menjadi bagian dari persemakmuran Polandia-Lithuania. Di masa ini, budaya, bahasa, dan agama Belarus mengalami asimilasi dengan budaya Polandia dan Lithuania. Pada akhir abad ke-18, wilayah ini dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia dalam pembagian persemakmuran Polandia-Lithuania. Belarus tetap berada di bawah kontrol Rusia hingga Revolusi Bolshevik 1917. Setelah periode singkat kemerdekaan pada tahun 1918 sebagai Republik Rakyat Belarus, negara ini akhirnya menjadi Republik Sosialis Soviet Belarus, salah satu negara bagian pendiri Uni Soviet pada tahun 1922. Apakah Belarus pernah menjadi negara bagian? Jawabannya ya. Belarus pernah menjadi bagian dari Uni Soviet sebagai Republik Sosialis Soviet Belarus. Dalam struktur pemerintahan Soviet, Belarus memiliki otonomi terbatas, namun tetap berada di bawah kontrol Moskow, meskipun secara teknis dianggap sebagai republik. Kenyataannya, Belarus merupakan bagian dari negara besar Soviet dan tunduk pada kebijakan pusat. Belarus menyatakan kemerdekaannya kembali pada 25 Agustus 1991 setelah pembubaran Uni Soviet. Sejak saat itu, Belarus menjadi negara merdeka dan berdaulat dengan sistem pemerintahannya sendiri. Filosofi bendera Belarus. Bendera nasional Belarus saat ini diadopsi pada tahun 1995 sebagai hasil referendum yang kontroversial. Bendera tersebut terdiri dari dua warna horizontal, merah di atas dan hijau di bawah, dengan pola tradisional putih merah pada sisi kiri. Makna simbolis: merah, warna perjuangan dan keberanian, merujuk pada bendera Soviet Belarus sebelumnya, dan juga simbol perlawanan terhadap Nazi selama Perang Dunia Kedua. Hijau melambangkan harapan, kehidupan, dan alam Belarus yang kaya akan hutan. Motif tradisional: putih merah, menggambarkan warisan budaya dan seni rakyat Belarus, khususnya bordir khas dari komunitas petani. Perlu dicatat bahwa bendera ini menggantikan bendera putih merah putih yang digunakan saat Belarus merdeka
pada tahun 1918. Dan secara singkat pada awal 1990-an, bendera putih merah putih kini menjadi simbol oposisi terhadap pemerintahan saat ini. Luas wilayah. Belarus memiliki luas wilayah sekitar 207.600 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Eropa Timur. Wilayah ini tidak memiliki garis pantai karena merupakan bagian landlocked tanpa laut, tetapi memiliki banyak sungai dan danau besar. Geografis. Secara geografis, Belarus terletak di antara Eropa Timur dan Eropa Tengah, berbatasan langsung dengan 5 negara: Rusia di timur, Ukraina di selatan, Polandia di barat, serta Lithuania dan Latvia di utara. Topografi Belarus relatif datar dan terdiri dari hutan lebat, lahan basah, dan padang rumput. Sekitar 40% wilayah Belarus adalah hutan, menjadikannya salah satu negara paling hijau di Eropa. Iklim Belarus adalah kontinental sedang, dengan musim dingin yang dingin dan panjang serta musim panas yang hangat. Sungai besar seperti Dnieper, Pripyat, dan Neman menjadi jalur transportasi air utama. Sumber daya alam. Belarus memiliki kekayaan alam yang cukup signifikan, meskipun tidak sebesar Rusia atau Ukraina. Beberapa sumber daya alam utama Belarus, di antaranya hutan, digunakan untuk industri kayu dan kertas. Dan kalium. Belarus adalah salah satu produsen potas terbesar di dunia, yang penting untuk industri pupuk. Gambut digunakan untuk bahan bakar tim pertanian. Batu kapur, tanah liat, pasir kuarsa penting untuk industri konstruksi. Namun Belarus tidak memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, sehingga sangat tergantung pada impor energi dari Rusia. Jumlah penduduk. Per tahun 2024, jumlah penduduk Belarus diperkirakan sekitar 9,2 juta jiwa. Populasi ini mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir karena tingkat kelahiran rendah, emigrasi, dan penuaan penduduk. Sebagian besar penduduk Belarus tinggal di perkotaan, dengan ibu kota Minsk menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya, serta kota terbesar di negara ini. Mata pencaharian penduduk. Ekonomi Belarus sangat tergantung pada sektor industri manufaktur, pertanian, dan jasa. Beberapa mata pencaharian utama penduduk meliputi industri berat, produksi mesin, traktor. Belarus terkenal dengan merek Belaz dan MTZ, bahan kimia, dan pupuk. Pertanian. Belarus memiliki lahan pertanian yang subur. Produk utama mencakup gandum, kentang, susu, dan daging. Tekstil dan pengolahan makanan juga menjadi sektor penting. Sektor teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor TI mulai berkembang, terutama di Minsk, dengan munculnya zona teknologi tinggi, High Tech Park.
Negara ini memiliki sistem ekonomi yang masih banyak dikontrol oleh pemerintahan dengan elemen sosialisme yang kuat. Keunikan Belarus. Belarus memiliki banyak keunikan yang membedakannya dari negara-negara Eropa lain. Bahasa Danda. Belarus menggunakan dua bahasa resmi, Belarus dan Rusia. Namun dalam praktek sehari-hari, bahasa Rusia lebih dominan. Gaya arsitektur Soviet. Banyak kota di Belarus masih mempertahankan gaya arsitek era Soviet yang megah dan monumental, termasuk bangunan pemerintahan dan jalan-jalan besar di Minsk. Sisa-sisa zona Chernobyl. Sekitar 20% wilayah Belarus terdampak oleh bencana nuklir Chernobyl 1986 karena angin membawa awan radioaktif ke utara dari Ukraina. Transportasi bersih dan tepat waktu. Transportasi umum di Minsk terkenal bersih dan efisien. Kebudayaan rakyat yang kuat. Musik rakyat, tarian, dan pakaian tradisional tetap dilestarikan dalam berbagai festival lokal. Belarus adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya. Dari masa lalu yang terikat erat dengan Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, hingga masa kini sebagai negara merdeka dengan identitas unik, Belarus terus berjuang menemukan keseimbangan antara modernisasi dan tradisi. Meskipun menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan demografis, Belarus memiliki potensi besar dalam sektor industri dan sumber daya alam. Keunikan budaya serta latar sejarah yang sangat mendalam menjadikan Belarus sebagai salah satu negara Eropa Timur yang menarik untuk dipelajari dan dipahami lebih dalam. Itulah sedikit informasi terkait negara Belarus. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita dalam sejarah. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.